Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina kembali mencapai titik kritis di tahun 2025. Jalur Gaza kembali menjadi medan utama pertempuran, menyisakan penderitaan yang dalam, luka kemanusiaan yang belum sembuh, dan ketidakpastian akan masa depan kawasan tersebut. Sejak meletusnya serangan besar-besaran Hamas pada Oktober 2023, Israel meluncurkan operasi militer berskala penuh dengan dalih membasmi terorisme. Namun intensitas serangan yang dilancarkan tak hanya menyasar target militer, tetapi juga menghantam infrastruktur sipil, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, bahkan kamp pengungsian. Hingga Mei 2025, lebih dari 54.000 warga Palestina kehilangan nyawa. Angka ini mencakup ribuan anak-anak dan perempuan yang tidak berdaya menghadapi serangan udara tanpa henti. Blokade total yang diterapkan Israel membuat Gaza terisolasi sepenuhnya, tanpa listrik, tanpa air bersih, dan dengan pasokan makanan serta obat-obatan yang semakin menipis. Rumah-rumah hancur, jalanan rusak, dan ribuan keluarga mengungsi ke tempat-tempat penampungan darurat yang tidak layak huni. Kondisi ini menjadikan Gaza sebagai salah satu wilayah dengan krisis kemanusiaan terburuk di dunia saat ini. Suara tangis, debu reruntuhan, dan jeritan korban menjadi bunyi sehari-hari yang menggantikan suara kehidupan normal. Koridor kemanusiaan yang sempat dibuka pun tidak cukup untuk mengatasi parahnya situasi. Truk bantuan seringkali tertahan berhari-hari di perbatasan. Relawan medis kehabisan suplai, rumah sakit kewalahan, dan tenaga kesehatan bekerja di bawah ancaman bom yang bisa jatuh kapan saja. Rasa aman sudah lama lenyap. Sementara itu, upaya diplomatik dari negara-negara seperti Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat terus dilakukan. Usulan gencatan senjata selama 60 hari telah disampaikan dengan harapan memberikan waktu untuk pertukaran tahanan dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan. Israel menyatakan kesediaannya menerima, namun Hamas masih menolak, menyebut bahwa syarat-syarat utama seperti penghentian total operasi militer dan penarikan pasukan Israel dari Gaza belum terpenuhi. Israel pun mengeluarkan ultimatum. Jika Hamas menolak, operasi militer akan diperluas bahkan ke wilayah Rafah di selatan Gaza, tempat lebih dari 1 juta pengungsi kini berlindung. Pemerintah Israel bersikeras bahwa stabilitas tidak bisa tercapai tanpa menghancurkan total struktur militer Hamas. Di sisi lain, langkah Israel membangun kembali 22 permukiman Yahudi di wilayah tepi barat menuai kecaman dunia internasional. Banyak negara dan lembaga HAM menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional karena dilakukan di atas tanah yang secara legal merupakan milik rakyat Palestina. Di tepi barat, kekerasan juga meningkat. Bentrokan antara pemukim Israel dan warga Palestina semakin sering terjadi, menambah panjang daftar konflik yang memanas di berbagai titik. Situasi ini mempertegas bahwa konflik Israel-Palestina tidak terbatas hanya pada Gaza, tetapi juga mencakup seluruh wilayah yang disengketakan sejak lama. Anak-anak Palestina kini tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka belajar mengenali suara rudal sebelum belajar membaca. Mereka melihat reruntuhan bangunan sebelum sempat bermain bebas di taman. Di sisi lain, warga Israel hidup dalam kecemasan serangan roket yang sewaktu-waktu bisa menghantam kota mereka, menciptakan atmosfer ketegangan yang nyaris tak pernah mereda. Kedua belah pihak terus saling menuding, sementara rakyat sipil di kedua sisi menjadi korban utama. Dunia menyaksikan, sebagian bersuara, namun tak sedikit pula yang memilih diam. Seruan perdamaian terus digaungkan, namun suara senjata masih lebih keras dari diplomasi. Kompleksitas konflik ini tidak bisa disederhanakan. Ia berakar dari sejarah panjang penjajahan, klaim atas tanah suci, kesenjangan kekuasaan, serta trauma masa lalu yang tak pernah benar-benar disembuhkan. Solusi jangka pendek mungkin bisa mengurangi korban, namun solusi jangka panjang butuh keadilan, pengakuan hak yang seimbang, dan kemauan politik yang kuat dari semua pihak. Kini medan perang di Gaza bukan hanya tentang rudal dan roket. Ia adalah medan penderitaan, kesabaran, dan harapan yang nyaris padam. Dunia ditantang untuk memilih, menjadi penonton tragedi atau menjadi pelaku perdamaian.
Inilah realitas terbaru konflik Israel-Palestina. Sebuah konflik lama yang terus melahirkan luka baru. Dan selama keadilan belum ditegakkan, selama hak hidup satu bangsa masih diabaikan, perdamaian hanya akan menjadi wacana, bukan kenyataan.